Nasdem. Terima kasih pimpinan yang saya hormati beserta anggota Komisi 3. Saya hormati Pak Beni, calon Dewan Pengawas KPK, fit and proper test di DPR ini karena legitimasi daulat rakyat, Pak. Sekalipun nantinya bukan kami yang akan memilih Bapak, tapi Presidenlah yang akan mengangkat Bapak. Karena kewenangan kita di sini hanya ya fakultatif, lebih kepada konsultasi, tapi penting bagi masyarakat Indonesia untuk tahu seperti apa rekam jejak dari Dewan Pengawas. Pak Beni, Bapak pernah di Kompolnas dan saya membaca berita-berita tentang Bapak yang kontroversi termasuk yang sudah diungkapkan rekan tadi, bagaimana rilis kepolisian dibenarkan oleh Bapak tanpa mencek lebih awal, tapi Bapak dengan gentle meminta maaf, dan itu luar biasa bagi saya. Pak Beni, ketika nanti terpilih Dewan Pengawas, apakah Bapak nanti seperti di Kompolnas yang lebih banyak mungkin Dewan Pengawas esensinya menurut saya harus garang, Pak. Dia harus betul-betul mengawasi gitu. Pengawas ya kalau ada pelanggaran etik, pelanggaran moral, ada misalkan proses penyidikan ke penuntutan, ada permainan, ada misalkan oknum memaksakan orang tersangka, itu semua pelanggaran-pelanggaran, Pak. Sejauh mana Pak Beni bisa mengawasi itu nanti? Apakah Pak Beni punya keberanian misalkan? Sementara Bapak misalkan rekam jejak Bapak di Kompolnas misalkan ya kurang-kurang garam menurut saya. Ya, maafkan saya, ini mohon ditanggapi karena KPK ini lembaga super body, Pak. Kehadiran Dewan Pengawas ini betul-betul diharapkan mampu menjaga moral etik. Dan kita tahu hari ini KPK begitu banyak persoalan, dari kepala sampai level bawah. Saling lapor antar komisioner dengan Dewas misalkan. Ini kan tontonan-tontonan yang menurut saya lucu-lucuan, Pak. Nah, kita berharap KPK ke depan tidak seperti itu. Ya. Jadi mohon Pak Beni apa kiatnya supaya betul-betul fungsi pengawasan nanti bisa dijalankan dengan baik. Terima kasih pimpinan. Terima kasih. Sudah, ini kita mau mohon maaf Ketua. Nggak apa-apa, kita kasih selama Biar waktunya bagaimanapun masih alma ada. mater ini. Ini saya salut ini sudah hari ketiga kita ya. Tapi semangatnya Lagunya Kucok, Pak. Kucok. Ku coba bertahan. Alhamdulillah, nggak surut Bang. Nanti luar biasa. Silakan. Terima kasih, Ketua. Selamat siang Pak Beni. Yang setahu kami ya selama ini sebagai masyarakat, untuk pimpinan KPK dengan Dewasnya itu lebih banyak dramanya daripada penanggulangan korupsinya. Drama saling melindungi atau drama saling membenci. Jadi goalnya tentang pemberantasan korupsi atau pencegahan korupsi itu terlewat. Saya tidak bisa membayangkan itu pimpinan KPK dengan Dewas itu di dalam kantornya itu bagaimana ya suasana batiniahnya? Apa lewat lirik-lirikan aja gitu loh, ya? Apa lewat masing-masing cemberut atau lewat masing-masing curiga kalau papasan? Apa gitu? Ya, harmoni suasana dalam pekerjaannya itu seperti apa sebenarnya? Ya, gambaran kami itu, wah itu horor ya. Ya, karena mungkin karena sebagai Dewas merasa harus mengawasi, termasuk di dalam juga mencurigai ya.
Mungkin sebagai pimpinan KPK dan staf-stafnya harus menunjukkan eksistensi kami yang dominan bekerja, Anda sebagai pengawas malah nyusahin kami gitu loh. Sehingga sinkronisasi tugas pokok masing-masing itu tadi ujung-ujungnya lebih banyak dramanya daripada tugas pokok memberantas korupsi. Dari yang saya baca tugas pimpinan KPK, tugas Dewas itu udah jelas ya. Cuma bagaimana mensinkronisasi pimpinan-pimpinan ini supaya goal pemberantasan korupsi itu benar-benar ujung tombaknya kelihatan, terwujud gitu. Bukan melahirkan drama-drama yang kita tinggal tunggu lagi nanti. Ini drakor apa dracin kan gitu kan. Nah ini ada sedikit pesimis di situ Pak Beni. Jadi harapan masyarakat Indonesia untuk bagaimana korupsi hilang atau berkurang itu jauh panggang dari api. Mungkin Pak Beni bisa menjelaskan ya, dengan pandangan Pak Beni sendiri. Terima kasih. Terima kasih Pak Riwanto. Ada lagi kawan-kawan yang ingin pendalaman? Oh ya, silakan. Terima kasih pimpinan. Saya kenal Pak Beni Mamoto, cuma beliau mungkin tidak kenal saya karena jaraknya terlalu jauh, Pak. Tapi apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi dari Bang Tandra, kemudian Bang Rudi dan teman itu, saya kira cuma saya yang berpikir seperti itu, Pak. Kalau Pak Beni ini terlalu baik, ya, tapi baik juga belum tentu baik, Pak. Ya banyaklah contoh kasus yang Bapak itu. Maksud saya itu kalau ada sesuatu yang walaupun itu udah dalam rumah kita sendiri, kira-kira seperti kemarin yang Pak Tandra sampaikan kasus Sambo kemarin. Mungkin Bapak terlalu cepat untuk mengekspos, tapi mungkin agak melenceng sedikit. Maksud saya itu kalau ada hal-hal yang begini mungkin agak ditahan sedikit, Pak. Sehingga juga tidak merusak citra daripada Kompolnas waktu itu. Jadi saya katakan bahwa baik itu terlalu baik juga tidak baik, Pak. Saya melihat Ketua Komisi 3 Pak Habib, kalau saat-saat tertentu saya lihat baik, Pak. Tapi saya lihat di TV, kalau wawancara, kalau ada strength, Pak. Jadi saya senang, Pak. Jadi itu yang hal-hal yang mungkin bukan saya sama senior saya tidak, Pak Beni. Jadi perlu untuk ada perubahan. Mudah-mudahan Bapak bisa terpilih ke depan, Bapak bisa sedikit merubah. Yang ingin saya tanyakan, Pak, dan saya tidak pernah puas dengan pertanyaan ini. Tadi pertama kali juga saya tanya, tapi backgroundnya dari keuangan. Dan kalau Bapak ini pasti saya yakin pasti Bapak bisa menjelaskan secara detail. Persoalan OTT, Pak. Tadi Bapak juga sudah jelaskan, tapi saya kurang paham maksud Bapak. OTT ini kan adalah hal yang biasa diatur di dalam KUHP pasal 1 adalah tertangkap tangan. Tapi menjadi tren di KPK. Tapi di KPK ini diplesetkan, Pak. Menurut saya ya. Nah, tolong Bapak jelaskan. Karena bagaimanalah orang satu kasus sudah ditangkap, jelas barang bukti, alat buktinya semua lengkap, 2 alat bukti sudah ada, terus kita lagi mau kembangkan dengan OTT. Kan harus dipanggil, Pak. Apakah tidak melakukan pelanggaran HAM malah saya? Kita pancing orang, ya supaya orang itu datang, kita tangkap. Kenapa kita tidak panggil? Kita tidak undang. Sekali dipanggil, 2 kali, 3 kali dipaksa dibawa, Pak. Nah kalau semua nanti alat penegak hukum seperti begitu, baik kepolisian, kejaksaan, yang mau dibawa negara ini kemana, Pak? Saya kira itu mohon penjelasan. Makasih, Pak. Terima kasih. Beliau ini juga Jenderal Pak Fredrik ya, Pak ya. Terima kasih, Pak. Ada lagi pendalaman dari sini?
Semangat benar. Ayo silakan. Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati pimpinan dan teman-teman di anggota Komisi 3 dan juga calon Dewan Pengawas Bapak Beni Joshua Mamoto. Salam kenal Pak. Melihat makalah yang Bapak buat tentang strategi meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, peran dan tugas KPK menuju zero complaints. Izin saya memberi pertanyaan mengenai seperti apa pandangan saudara tentang pentingnya penerapan transparansi dan pengambilan keputusan KPK dan bagaimana Anda akan memastikan akuntabilitas dalam tugas-tugas penyelidikan dan penindakan. Terima kasih. Terima kasih Bro Nabil. Ini ada apa? Masukan dari Pak Ketua Komisi, silakan. Pak Nasir Jamil udah. Pak Nasir. Ayo ada Pak Nasir dulu, silakan. Baik, terima kasih Ketua. Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang saya hormati, saudara calon pimpinan Dewan Pengawas KPK yang saya hormati. Sejak tadi pagi hingga saat ini, memang para calon Dewas KPK menyampaikan soal pengawasan yang akan mereka lakukan terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Pertanyaannya, memang pengawasan ini dikhawatirkan akan terjadi benturan, ya kan? Karena KPK itu lebih awal hadir ketimbang Dewas. Jadi Dewas ini dianggap junior, meskipun senior usia-usia yang ada di dalamnya. Tapi dari segi kehadirannya, dia jauh dari KPK. Bisa jadi karena ada suasana seperti ini, sehingga sering terjadi benturan di dalam pengambilan keputusan. Nah, seperti apa sebenarnya model yang akan saudara calon terapkan nanti saat menjadi anggota Dewas? Sebab jangan sampai apa yang terjadi sebelumnya terulang kembali, Pak Beni, sehingga kemudian tidak produktif antara KPK dan Dewas yang saling melaporkan. Jadi pengawasan yang seperti apa yang akan dilakukan begitu. Meskipun memang di dalam paper ini Pak Beni menyampaikan beberapa gagasan, tapi yang namanya pengawasan itu kan kadang orang yang diawasi itu nggak suka, ya, terganggu dan lain sebagainya. Oleh karena itu menurut saya perlu ada satu bentuk pengawasan yang memungkinkan bahwa apa yang dilakukan KPK itu adalah on the track, sesuai dengan lajurnya, sesuai dengan jalurnya. Nah, sehingga tidak ada lagi kita dengar ya saling komplain antara keduanya. Yang kedua mungkin barangkali ke depan kelak misalnya Pak Beni menjadi salah seorang anggota Dewas, ya mungkin Dewas sama KPK harus sering-sering ngopi Pak, ya ngopi gitu ya Pak ya. Jangan tegang-tegang kali ngurus negara ini. Ya, jadi ngopi-ngopi biasanya kalau ada kopi ada cerita Pak, kalau tidak ada kopi tidak ada cerita Pak. Nah oleh karena itu sering-seringlah nanti diagendakan ya ngopi dengan KPK, ngobrol ya, sehingga kemudian suasana kebatinan itu bisa menyatu, sebab Dewas itu barangkali bisa disebut sebagai dalam tanda kutip Pak ya, perpanjangan tangan masyarakat dan DPR. Bisa jadi seperti itu ya. Karena kalau kami mengawasi nanti dianggap mengintervensi, mempengaruhi proses penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Jadi ada tangan Bapak di dalam ya. Jadi kami ya memberikan tangan kami ke tangan para Dewas, masyarakat memberikan tangan-tangannya kepada Dewas agar bisa mengawasi KPK. Meskipun ada sebahagian orang, mohon maaf ini Bapak Ibu anggota Komisi 3, yang berpendapat tidak perlu Dewas lagi sebenarnya. Ya, setelah perubahan
Undang-Undang KPK menjadi nomor 19 tahun 2019, ada di antara pengamat, akademisi yang menilai tidak dibutuhkan lagi Dewas sebenarnya. Ya, karena KPK sudah masuk dalam rumpun eksekutif. Ya. Jadi Dewas itu justru nanti dianggap saling overlapping dan berbenturan. Itu sebahagian, dan ya tentu saja mereka bisa berpendapat seperti itu, tapi pembentuk undang-undang sepertinya masih membutuhkan Dewas di dalam undang-undang KPK. Jadi begitu Pak Beni, ya sering-seringlah mengopi, ya ngopi darat, kopdar, ya dengan komisioner KPK sehingga suasana kebatinan itu bisa terwujud. Kami konkretnya ingin tahu pengawasan yang seperti apa yang ingin dilakukan sehingga tidak terjadi benturan antara Dewas dan KPK. Terima kasih Ketua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. HM Nasir Jamil. Pimpinan, silakan. Ya, terima kasih Pak Beni, rekan-rekan anggota, Pak Wakil Ketua. Ada dua hal Pak Beni Mamoto ya. Yang pertama, kami di sini Pak, di Komisi 3 DPR RI ini sampai ke sini melalui proses perjuangan yang panjang. Sehingga apa yang kami pertimbangkan adalah hal-hal yang substantif, yang terpenting dari persoalan. Ya, jadi kalau kita melihat misalnya, kita mendorong KPK untuk prioritas pada pengungkapan kasus-kasus big fish, kasus-kasus besar yang mempunyai makna substantif terkait pemberantasan korupsi ketika diungkap, ketika diusut. Begitu juga ekspektasi kami terhadap Dewas ini, Pak. Kami nggak terjebak pada hal gimmick-gimmick, Pak. Bapak pernah slip of tongue sedikit ketika di Kompolnas, kami nggak pusing, karena kami tahu reputasi kerja Bapak luar biasa. Semenjak di kepolisian, di Kompolnas, di BNN, luar biasa, dan salah satu putra terbaik Polri, putra terbaik bangsa ini. Nah, kami ingin nanti, ya, ketika Bapak, insya Allah Bapak terpilih menjadi Dewas, Bapak juga memprioritaskan mengungkapkan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang substantif. Kalau sekedar misalnya ada orang pakai kop surat, pimpinan pakai kop surat untuk merekomendasikan kerabatnya atau soal naik helikopter, saya pikir itu kurang substantif. Teguran biasa sebetulnya secara internal bisa diselesaikan. Ini ributnya udah besar-besar di media, ya gede-gedean ribut di media, tapi hal yang dipersoalkan hal yang remeh-temeh menurut kami. Kenapa Dewas ya nggak prioritas mensikapi banyak keluhan masyarakat? Tadi Pak Bamsud ungkap ya ketika Pansus 2018, misalnya adanya adanya sebuah tindakan dianggap mengkriminalisasi. Ada yang sebaliknya ya kan, yang seharusnya tersangka dijadikan bukan tersangka. Apakah ada pemerasan di sana? Lalu bagaimana penanganan barang-barang bukti? Ya, atau barang-barang yang disita ketika KPK melakukan aktivitasnya. Ya, ketika disita nanti ketika selesai persidangan barang buktinya seperti apa. Saya pikir itu lebih bagus Pak kalau dimaksimalkan. Jadi lebih berorientasi mengusut hal-hal yang substantif. Yang kedua Pak Beni, posisi Bapak di rumpun eksekutif nanti ya memang berbeda dengan kami di legislatif. Kami ini parlemen, parli berbicara. Kerja kami ini dari bicara kami. Kalau Bapak dan pimpinan KPK bukan di bicaranya, tapi di tindakan nyatanya. Ya, saya pikir kita capek. Periode kemarin itu antara pimpinan dan Dewas seolah berbalas pantun di media. Ada seperti saling sindir, saling perang statement gitu kan ya. Kenapa enggak masing-masing jalankan saja, implementasikan sikapnya melalui kebijakan-kebijakan di institusi masing-masing.
Ya kan, kalau mau panggil ya tinggal panggil. Gitu. Kadang-kadang seolah-olah seperti ada doorstop dan lain sebagainya, ya kan? Kalau bicara ditafsirkan orang bermacam-macam. Kalau perlu, menurut saya, ya, level apa namanya pimpinan dan dewas itu konferensi persnya harus hanya konferensi pers resmi, jangan ada doorstop, Pak. Diingatkan juga, karena ini terkait penegakan hukum. Hakim saja, ya, itu hanya diperbolehkan bicara melalui putusannya. Kalau zaman dulu nggak ada setahu saya, makanya di zaman dulu lebih tertib dalam konteks komunikasi. Sekarang hadir di seminar, tiba-tiba di doorstop bicara soal perkara, ya kan? Itu apakah capim, apakah dewas, ya? Apakah pimpinan, apakah dewas? Yang mempunyai efek ya kadang-kadang damage yang luar biasa. Kemarin ada di sini misalnya siapa kemarin yang dari BPK itu Pak Agus Joko ya, memberi contoh hanya gara-gara konvers disebutkan beliau akan dipanggil sebagai saksi ada charge ya, ada saksi ada charge ya. Ya itu sudah membuat damage yang luar biasa, pemberitaan di mana-mana. Jadi poinnya di level apa di posisi seperti Bapak dan pimpinan KPK berbicara itu dengan kebijakan nyata, dengan tindakan nyata dalam konteks menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Tidak sekedar bukannya di media. Jadi kalau mau memberikan keterangan pers memang ditunjuk saja misalnya seorang jubir ya yang resmi dan hanya berbicara apa yang ditugaskan oleh institusinya, bukan menyampaikan apa pendapatnya gitu. Disuruh menyampaikan tentang kasus saja disampaikan. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih Dr. Habibur Rahman.